Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan bisnis model kami, yaitu PLTA. Selanjutnya yaitu kami akan memperkenalkan anggota kami. Yang pertama ada Rifa Setiagama dengan 3 digit NIM terakhir 194, lalu Devina dengan 3 digit NIM terakhir 202, lalu Sabrina Aulia 3 digit NIM terakhir 203, selanjutnya Muhammad Reni dengan 3 digit NIM terakhir 205, dan saya sendiri Alia Lisiami dengan 3 digit NIM terakhir 207. Baik, untuk saya selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Muhammad Reni. Untuk waktu dan tempat dipersilahkan. Pada halaman ini saya akan menjelaskan tentang alur BPMN. Oke, yang pertama prosesnya yaitu air dari waduk dialirkan melalui bendungan, lalu selanjutnya air dari bendungan dialirkan ke turbin melalui pipa pesat. Ketiga, turbin bergerak karena didorong oleh air. Lalu keempat, generator menghasilkan energi listrik dari putaran turbin. Yang kelima, tegangan listrik diubah oleh transformator, dan yang terakhir, listrik didistribusikan ke rumah-rumah melalui gardu listrik dan jalur transmisi. Lalu selanjutnya, pemodelan brainstorming. Yang pertama, dimulai dari air mengalir yang memiliki relasi 1:1 dengan air yang dialirkan menuju turbin. Kedua, setelah air dialirkan menuju turbin, maka turbin akan bergerak yang memiliki relasi 1:n. Setelah turbin bergerak, generator akan berputar karena bergerak turbin memiliki relasi N/M. Setelah generator berputar, maka generator akan menghasilkan listrik memiliki relasi N/1. Dan yang kelima, generator telah menghasilkan listrik, lalu listrik diterima oleh transformator dengan relasi 1:1. Dan yang terakhir, selanjutnya setelah diterima oleh transformator, listrik akan dialirkan ke rumah para warga dengan relasi N/N. Lalu lanjut ke framing PLTA. Pada pembangkit listrik tenaga air ini, eventnya pembangunan PLTA, lalu subprosesnya, air mengalir ke dalam bendungan, lalu air dialirkan menuju turbin, lalu turbin bergerak, setelah turbin bergerak, lanjut ke generator berputar karena pergerakan turbin, lalu generator menghasilkan listrik, listrik diterima oleh transformator, dan listrik dialirkan ke rumah warga. Lalu case for action-nya, yang pertama, perubahan iklim dapat menyebabkan perubahan pola curah hujan dan aliran sungai yang dapat mempengaruhi kinerja PLTA. Kedua, korosi pada turbin dan peralatan lainnya dapat terjadi akibat air yang mengandung mineral dan bahan kimia. Yang ketiga, getaran yang berlebihan dapat terjadi pada turbin dan generator yang dapat menyebabkan kerusakan pada peralatan. Yang keempat, kebocoran pada bendungan dan saluran air dapat menyebabkan kehilangan air dan kerusakan lingkungan. Dan yang terakhir, pendangkalan waktu akibat sedimentasi dapat mengurangi volume air dan mengganggu aliran ke turbin. Lalu aktornya, air, turbin, generator, transformator, dan rumah. Lalu lanjut ke mekanismenya. Yang pertama, air ditampung di waduk yang dibuat dengan bendungan. Kedua, air dialirkan ke turbin melalui saluran khusus. Yang ketiga, air yang mengalir memutar turbin. Keempat, putaran turbin dihubungkan ke generator. Lalu kelima, generator mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Lalu selanjutnya, listrik dialirkan ke trafo untuk dinaikkan tegangannya. Lanjut, listrik dialirkan ke gardu untuk melalui jaringan transmisi, dan yang terakhir adalah di gardu induk, tegangan listrik diturunkan untuk didistribusikan ke komponen. Untuk matriksnya, penampung air, aliran air, pembangkit listrik, transmisi, dan distribusi. Ya, lanjut ke penjelasan framing. Pada subproses menjelaskan bagaimana cara kerja PLTA dari proses penghasilan listrik sampai bisa dialirkan ke rumah warga. Lalu case for action-nya menjelaskan beberapa tantangan yang dapat mempengaruhi kinerja PLTA, termasuk perubahan iklim, korosi, getaran berlebihan, kebocoran, dan sedimentasi. Lalu aktor, komponen-komponen pada proses bisnis pembangkit listrik tenaga air, mekanisme,
menjelaskan mekanisme yang bekerja di dalam pembangkit listrik tenaga air, lalu lanjut ke matriks merupakan garis besar dari proses bisnis pada pembangkit listrik tenaga air. Lalu kesimpulannya adalah framing PLTA pada gambar tersebut adalah alat edukasi yang efektif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang manfaat dan pentingnya PLTA sebagai sumber energi terbarukan. Oke, untuk halaman berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Devina. Ini adalah penjelasan untuk analisis ASIS yang berisi subpoin, yaitu analisis dan proses bisnis pada pembangkit listrik tenaga air ini adalah dimulai dari air yang mengalir dari bendungan. Setelah itu, air dialirkan menuju turbin. Turbin bergerak memproses generator dan transformator. Selanjutnya, generator berputar dikarenakan gerakan turbin dan generator menghasilkan listrik. Lalu transformator menerima listrik dari generator. Dan terakhir, pada proses terakhir, listrik dialirkan ke rumah warga. Selanjutnya akan membahas LKT dan UI. Pada LKT halaman login ini terdapat navigasi, yaitu klik login with Google untuk masuk akun melalui Google. Yang kedua, klik login with Facebook untuk masuk akun melalui Facebook. Yang terakhir, klik login with email untuk masuk akun melalui Gmail. Yang selanjutnya ini ada LKT halaman daftar untuk pengguna yang belum memiliki akun. Navigasinya yaitu yang pertama, untuk nama depan diisi dengan nama depan user. Yang kedua, ada nama belakang diisi dengan nama belakang user. Yang ketiga, kata sandi. User membuat kata sandi baru. Yang keempat, ID pegawai diisi dengan ID user. Yang kelima, email diisi dengan email user. Yang keenam, untuk telepon diisi dengan nomor telepon user. Yang terakhir, untuk pilih alamat, user memasukkan alamat. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada halaman dashboard. Terdapat navigasi. Klik masuk untuk user yang belum memiliki akun dan klik daftar untuk user yang telah memiliki akun. Next. Selanjutnya ada halaman tentang. Di sini terdapat navigasi, klik kesimpulan sejarah untuk menuju ke penjelasan kesimpulan sejarah PLTA. Next. Setelah itu terdapat halaman komponen, terdapat navigasi, yaitu halaman ini hanya menjelaskan tentang komponen yang mendukung PLTA untuk beroperasi. Next. Selanjutnya ada halaman tahapan dengan navigasi, klik video YouTube yang telah dilampirkan akan ditujukan langsung ke aplikasi YouTube. Next. Selanjutnya ada halaman kontak, yaitu bernavigasi, mengisi garis kosong sesuai dengan perintah di atasnya, lalu klik submit jika sudah yakin dengan isiannya. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Baik, untuk selanjutnya yaitu kita lanjut ke Wix. Jadi untuk tampilan awal Wix kita yaitu bagian pendaftaran. Kita masukkan nama depan, lalu nama belakang. Kita masukkan password yang udah kita daftarkan sebelumnya. Kita masukkan ID pegawai. Kita masukkan ID-nya. Lalu masukkan email. Masukkan nomor telepon. Lalu masukkan alamat. Setelah itu kita centang lalu langsung kirim. Otomatis akan langsung menuju ke halaman dashboard. Jadi di halaman dashboard ini kita memiliki seperti home tentang komponen, tahapan, dan kontak. Sebelum itu kita scroll untuk halaman dashboard ini ke bawah dulu. Jadi di halaman dashboard ini ada masuk dan juga daftar. Masuk apabila kita sudah memiliki akun dan daftar apabila kita belum memiliki akun. Jadi di sini juga ada penjelasan singkat mengenai cara kerja PLTA. Lalu ke bawah kita juga bisa mengirimkan pesan kepada kontak apabila ingin menanyakan sesuatu. Lalu next. Jadi di sini kita juga terdapat penjelasan tentang apa itu arti dari PLTA. Lalu next. Nah, di sini juga kita bisa mengenal komponen tentang PLTA. Kita langsung ke komponen saja. Halaman selanjutnya kita ke halaman tentang dulu ya guys.
Oh ya, kita ke halaman komponen terlebih dahulu. Jadi di halaman komponen PLTA ini kita menjelaskan terdapat ke halaman tentang. Jadi di halaman tentang ini kita menjelaskan tentang PLTA, apa itu PLTA secara lebih panjangnya lagi, seperti keuntungan dari PLTA, manfaat dari PLTA, jadi semua dijelaskan di tentang ini. Itu saja yaitu halaman komponen. Di halaman komponen ini adalah halaman yang menunjukkan masuk ke halaman komponen saja. Jadi di halaman komponen ini kita menyediakan beberapa komponen untuk proses PLTA. Di sini ada turbin, lalu generator, boleh di-scroll lagi ke bawah. Nah, ini juga terdapat penjelasan apa itu turbin, apa itu generator. Untuk selanjutnya yaitu ada Baik, untuk selanjutnya ada tahapan. Di sini tahapan bagaimana air mengubah energi menjadi listrik, dan di sini ada penjelasannya. PLTK membangkit listrik tenaga air pengertian. Pengertian cara kerja komponen utama dan animasinya. Ini ada video dari YouTube untuk animasi dari pembangkit listrik tenaga air. Untuk pengertian. Baik, komponen yang pertama yaitu bendungan. Bendungan besar yang kemudian akan menaikkan tekanan air sehingga dapat memutar turbin. Terima kasih atas perhatian. Ya, jadi seperti itu ya. Dan di bawahnya ini ada penjelasan secara singkatnya. Untuk yang pertama, air memutar turbin, dan yang kedua, transformator penaik tegangan, dan yang ketiga ada sistem transmisi, dan yang keempat ada gardu induk, yang kelima ada trafo distribusi atau step down, yang keenam ada jaringan distribusi. Nah, jadi seperti itu. Jadi tahapan-tahapannya ada 6 ini yang masuk dalam tampilan UI. Lalu ini ada quotes dari Gartz. Air yang mengalir adalah energi yang mengalir. PLTA mengubahnya menjadi cahaya dan kehidupan. Nah, untuk di bagian footer ini ada kontak PLTA, PLTA Indonesia, gmail.com. Lalu ada kontaknya lagi, dan ini tentang PLTA-nya. Nah, ini tentang PLTA-nya. Jadi info-info. Ini ada
jumlah pembangkit listrik tenaga air di Indonesia itu ada sebanyak 162 unit per akhir 2021 kemarin. Nah, lalu ada menu juga di mana menunya sama kayak yang di atas, ada home, service, about, materials, recourse, dan kontak. Lalu ada sosmed di sini. Nah, lalu kita akan lanjut ke kontak, yang dimana kontak ini nanti berisi nama panjang, ada nama depan, ada nama belakang, ada email, ada WA atau handphone, nomor telepon, ada job, dan ada subjek. Nah, ini ada berupa pesannya. Jadi, misal kita mau menghubungi pihak PLTA, misal kita akan mendistribusikan air atau kita yang meminta air, nah kita bisa melalui pesan ini. Atau ada kendala kah di wilayahnya, misal ada penyumbatan atau gimana, nah kita bisa kirim pesan lewat sini. Misal saya coba dulu tadi ya. Ini ya. Nah, ini coba emailnya. Oke, gitu. Nah, subjeknya pembuatan. Nah, ini bisa kita melakukan pengaduan di sini. Misal, mohon maaf, di wilayah saya terdapat penyumbatan arus air sehingga air tidak dapat dikonsumsi. Nah, seperti ini ya. Lalu kalau udah seperti ini di submit. Nah, ini langsung masuk ke thanks for submitting. Ini nanti masuknya ke email. Jadi seperti itu. Let's chat ini sama aja sebenarnya. Ya, ini adalah chat yang simple. Halo. Nanti langsung beberapa menit gitu dibalas sama PLTA-nya. Oke, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, bisa dilanjut oleh Alia. On mic. Mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat salah kata. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf apabila terdapat kendala jaringan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wes ta.